Saudara, seorang mantan hacker yang kini jadi praktisi keamanan siber membuktikan mudahnya data kita diretas. Salah satunya melalui telepon genggam. Bagaimana cara menghindari peretasan? Berikut tipsnya. Akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Warga negara Indonesia termasuk saya berharap undang-undang ini bisa menjadi payung hukum dalam melindungi data diri kita. Eits, tunggu deh. Tapi yakin data diri kita ini akan aman dari kejahatan siber? Nah, ngomongin soal keamanan siber ini, saya tidak sendiri karena sudah ada Mas Tiovan. Beliau ini adalah mantan peretas. Nah loh, mantan peretas yang sekarang menjadi pemerhati keamanan siber dan juga pengusaha di bidang teknologi. Halo, Mas Tiovan, apa kabar Mas? Kabar baik. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Mas, ngomong-ngomong soal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurut Mas Tio, ini sebenarnya efektif nggak sih Mas dalam melindungi data diri kita nih? Iya, saya kira dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sangat bagus dan itu menjamin terkait keamanan privasi data yang dimiliki oleh masyarakat. Karena data di Undang-Undang PDP itu mengatur kan terkait penyelenggara sistem elektronik yang harus bisa menjaga data-data yang mereka miliki dan juga kepada masyarakat yang memiliki data yang itu diatur tidak boleh disalahgunakan. Sekarang saya mau coba challenge Mas Tio deh kayaknya. Saya punya tantangan buat Mas Tio buat ngehack HP saya. Harusnya ada 2 tapi kayaknya 1 aja deh yang ngehack deh. Kita lihat nih keahlian Mas Tio dan kita lihat sebenarnya ini bukan tutorial buat teman-teman bagaimana cara menjadi peretas, bukan, tapi kita pengen kasih lihat ke teman-teman sebenarnya mudah nggak sih untuk meretas gadget tuh. Berapa lama nih Mas butuh waktunya? Relatif singkat sih. Relatif singkat. Sekitar 15 detik. Benar-benar 15 menit. 15 detik. 15 detik. Iya, 15 detik. Iya. 1, 2, 3, 15. Iya, kurang lebih. Udah. Wah, bener dong. Bener, 15 second, 15 detik. Wow. Hasilnya apa? Coba kasih lihat ke saya, Mas. Ya, apa yang didapat dari nge-hack HP saya ini? Jadi coba datanya langsung masuk di mesin yang saya miliki. Jadi kita bisa melihat GPS posisi kita di mana secara tepat. Tempatnya kita berada di sini. Oh, bahaya ini, bahaya dalam 15 second, dalam 15 detik Mas Tio tahu bahwa saya sedang berada di SCTV Tower. Iya. Petanya terlihat jelas, oke. Terus kemudian selain itu saya juga bisa mengakses semua data yang ada di handphone tersebut. Semua data? Jadi nggak hanya lokasi, tetapi semua data yang ada di handphone ini saya bisa akses. Contohnya mungkin kontak ya. Kontak. Okay. Nah ini saya bisa melihat semua kontak yang ada di HP itu. Lalu gimana caranya kita supaya aman gitu dari peretasan? Yang jelas si pemilik device atau kita spesifik di sini handphone itu harus rajin mengupdate sistem operasi. Terus berikutnya yang kedua jangan pernah menggunakan terutama ketika bertransaksi perbankan ya. Jangan pernah menggunakan wifi public. Karena ketika kita menggunakan jaringan wifi public itu untuk transaksi perbankan itu rentan untuk disadap. Terus kemudian bikin password yang jangan yang simple ya, kan kadang bikin password itu yang kayak 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah kalau bisa jangan. Jadi, atau tanggal lahir gitu ya. Iya, jadi kalau bisa bikin password itu gabungan antara huruf besar, huruf kecil, terus kemudian angka, terus huruf asterisk gitu ya. Itu akan lebih ampuh karena gini, password password yang simple itu akan mudah sekali untuk diretas. Terakhir dong Mas, pesan-pesan buat teman-teman yang nonton Mas Tio sekarang, gimana caranya supaya kita meskipun ada undang-undang PDP ya Mas ya, gimana caranya kita tetap bisa mawas diri dalam menjaga data diri, menjaga device kita juga Mas?
Yang jelas jangan takut, karena sekali lagi bahwa teknologi itu sebetulnya dampak positif terhadap kita itu justru lebih besar. Lebih besar ya? Lebih besar, betul. Nanti manfaatnya lebih besar. Kita punya handphone, komunikasi jarak jauh, manfaatnya besar. Tapi sekali lagi bahwa dunia digital itu juga punya kerentanan. Hati-hati. Itu dia tips dari Mas Tio, selaku mantan pertas, mantan hacker yang sekarang menjadi pemerhati keamanan siber dan juga pengusaha di bidang teknologi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman agar lebih mawas diri dalam menjaga device ataupun data dirinya. Dan Paramita, Eko Purwanto, dan Ahmad Haris melaporkan dari Jakarta.